ada 3 terminologi memang, musibah, bala, dan azab. Azab itu hanya ditimpakan kepada orang yang kafir, orang beriman tidak. Kalau musibah, dua-duanya, orang beriman dan orang kafir kena. Bala juga, cuma bedanya bala dengan musibah. Bala itu sifatnya kalau causality, itu akibat ya sembrono bawa motor, dia nggak pakai rem, dikontrol akhirnya kecelakaan, itu lebih bersifat teknik ya. Tapi musibah juga, kalau musibah itu misi ujian sebetulnya. Kalau azab memang menyiksa. Nah, dalam hadis Nabi itu kan Allah memohon, Nabi memohon kepada Allah ada 3 hal, tapi diterima 2, ditolak 1. Yang diterima itu jangan timpakan azab terhadap umatku. Yang ditolak itu jangan membuat umatku berbeda pendapat satu sama lain. Nah, insya Allah tidak akan ada lagi azab. Azab itu seperti yang menimpa Nabi Nuh, orang kafirnya tenggelam termasuk istri dan anak-anaknya kan. Tapi anak spiritualnya naik perahu, anak biologisnya yang kafir itu tenggelam. Innahu laysa min ahlikah, itu anak biologismu tapi bukan anak spiritual. Jadi teman-teman yang tidak punya anak biologis, milikilah anak spiritual, anak angkat, anak yang diberi beasiswa. Itu juga termasuk waladun saleh ya da'ulahu. Karena kan di situ disebutkan bukan bintan ibnun. Al-walad di situ adalah termasuk juga dalam kamus itu termasuk anak-anak angkat ya, yang punya hubungan emosional spiritual dengan kita, itu juga anak, seperti anak-anak yang naik di perahunya Nabi Nuh itu. Yang tenggelam orang kafir, tapi yang selamat yang naik di perahunya. Sama juga azab yang menimpa Nabi, umatnya Nabi Saleh yang korup itu kan, membeli dengan literan yang besar, menjual dengan literan kecil. Ya, Samud saking keras kepalanya, kami bisa percaya kepadamu kalau kamu bisa keluarkan unta dari lubang kecil. Loncatlah unta raksasa, bukannya beriman tapi menuding tukang sihir. Di sate unta itu, hari pertama mereka berubah warna kuning, hari kedua kulitnya berubah menjadi merah, hari ketiga hitam. Lalu yang ketiga pas wahufi di hari jatimin, mendengarkan suara yang menggelegar di langit, matilah bergelimpangan di rumahnya. Tapi yang beriman yaitu Nabi Saleh dan umatnya enggak kena perubahan warna. Kenapa? Enggak makan daging itu. Itulah penularan virus binatang ke manusia yang pertama, menurut Profesor Dr. Hofitz, ahli sejarah penyakit, mengomentari kisah Nabi Saleh itu. Kisah juga kan virus tersimpan dalam lintah itu. Abraha juga, kalau Syekh Muhammad Abdul Thairan Ababil kan burung sebetulnya, serangga yang membawa virus Ebola. Virus Ebola itu yang tersisa tulang belulangnya yang putih, dagingnya itu meleleh kayak cairan itu. Itu persis yang menimpa umatnya Nabi tapi kakeknya Nabi Abdul Muttalib ada di sela-sela di situ kan, nggak kena. Jadi virus itu siapa? Sekaligus saya ingin sampaikan, jangan pernah membenci virus, tapi jadilah pawang virus, pawang corona, ya kan? Orang pawang ular itu kan, ular king cobra itu elus-elus, pasti cinta dalam isi hatinya. Pawang buaya, kalau kita bersahabat dengan Allah, seluruh makhluknya bersahabat dengan kita. Ya. Apa kata api terhadap Nabi Ibrahim? Gak bakalan bisa saya melukai sahabatku dan kekasih Allah. Ya narukuni badan wassalamun ala Ibrahim. Nabi Daud, besi itu cair, saya nggak mungkin bisa melukai sahabatku dan sahabat Allah. Nabi Yunus diperebutkan oleh ikan hiu dan ikan besar di laut. Kami nggak mungkin bisa menyaksikan sahabatku dan sahabat Allah celaka di wilayah kekuasaanku. Berlomba-lomba ikan besar itu membawa dia ke pantai. Rabi'ah Hadawiyah itu kan bercanda binatang liar, burung liar di pinggir hutan. Datanglah Hasan Basri, wali juga itu Hasan Basri. Tapi betapa aku tersinggung kok, kenapa pada pergi saya datang. Tidak mungkin mereka pergi kalau tidak pernah makan daging sahabatnya, saudaranya. Apa kata Hasan Basri? Sudah lama saya tidak pernah menjadikan perut ini sebagai kuburan.
Orang yang suka makan daging itu perutnya kuburan. Nah, terus dia vegetarian. Nggak mungkin. Oh iya, minyak sisa penggorengan orang di rumah saya pakai menggoreng vegetarian tadi itu. Oh iya di situ. Nah, jadi kalau kita bersahabat dengan apapun, bersahabat dengan Tuhan. Kalau kita takut, cinta terhadap Allah, seluruh makhluknya nggak akan mencelakai yang bersama. Perut kita ngerobek-robek orang yang membenci, orang merusak. Tolak bala itu adalah cinta. Ya. Kemudian asyar al-khair, Pak Lili ya. Jadi saya kira bagi orang awam, definisi perbedaan-perbedaan itu sangat tajam. Contohnya wajib dan sunnah. Wajib sunnah itu kan hanya bahasanya orang awam. Kan? Bagi para khawasul khawas, nggak ada lagi sunnat, nggak ada wajib, nggak ada lagi makruh, nggak ada lagi yang haram. Yang wajib itu sama-sama orderan Allah. Ya. Nggak ada lagi makruh, nggak ada lagi syubhat, sama semuanya sama dengan haram. Sama-sama membuat buram hati nurani kan. Nah kalau kita masih menganggap oh ini kan cuma puasa sunat, coba kita lihat Nabi, salat tahajud itu wajib bagi Nabi. Nah selama kita masih membedakan ini sunat ini wajib, itu menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan terhadap kita. Nah, atau selama kita menganggap ini cuma makruh kok, belum sampai haram, itu numpuk kita kan juga akan menambah hijab batin kita kan. Nah, al-khair asyar tergantung sudut pandang mana kita melihatnya. Tapi kalau para sufi tidak akan pernah melihat secara parsial. Kalau kita melihat secara parsial, itu asyar adalah khair. Tapi kalau kita lihat dalam kacamata Qur'ani yang enggak ada. Saya berikan satu contoh. Apa yang tersimpan dalam benak kita kalau kita mengatakan toilet, WC, udah kumpulan najis, udah bau, TBC mungkin corona juga. Jangan dekat situ, bahaya. Dan apa yang tersimpan dalam benak kita kalau kita mengatakan, oh itu mihrab tempatnya imam. Ya kalau nggak hafal Quran nggak boleh ke situ, itu harus suci, itu keramat, itu mihrab itu. Nah, tapi ya orang awam melihat satu jorok, satu keramat. Pertanyaan kita secara komprehensif, apakah sempurna sebuah masjid tanpa toilet? Apakah sempurna sebuah masjid tanpa mihrab? Nah, ketika kita berpikir secara komprehensif, toilet itu meskipun busuk, najis dan sebagainya, tapi sangat penting. Jangan-jangan kita lebih sering cari toilet daripada mihrab, iya kan? Jangan-jangan kita lebih banyak tertolong oleh toilet yang konotasi negatif, jelek, busuk dan sebagainya daripada ke mihrab. Jadi dari sudut mana kita melihatnya itu memang buruk, tapi tidak ada keburukan dari Allah. Nanti kita akan bahas al-qubh wal hasan dalam pembahasan berikutnya. Saya tidak mau membahas separuh-separuh di sini, nanti kita salah paham. Tapi insya Allah ini yang penting, al-khair wal qubh, al-khair wal syar itu nanti Mbak Lili, itu sangat penting untuk kita bahas betul. Ya. Nanti kalau kita sudah bahas secara komprehensif, selama ini kan kita benci iblis ya, cinta malaikat. Pada satu saat kalau kita sudah bahas ini, kita akan jatuh cinta terhadap iblis. Ini mohon maaf. Pandangan sofistik, nggak ada yang buruk dari yang maha suci, yang maha indah, yang maha baik.